Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadari 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pagi hari ini kita bisa melaksanakan serangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita dalam kajian mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha al-ayah. Dan kepunyaan Allah nama-nama yang indah. Karena itu mohonlah kamu kepada Allah dengan nama-nama yang indah itu. Al-Hamid Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang maha terpuji, yang maha agung dan yang maha mulia. Alhamd itu pujian, rasa syukur atau rela atas segala keadaan ini. Dalam satu hadis qudsi Allah nyatakan, aku telah mencoba manusia, setelah itu aku puji dia dengan kesabarannya. Setelah aku mengujinya dan aku pun telah rela kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang maha terpuji ini untuk melihat sampai di mana kesadaran imannya. Maka seringkali Allah memberikan ujian dan cobaan. Karena itu ujian dan cobaan adalah sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah yang akan berlaku kepada siapapun dimanapun ia berada. Allah Subhanahu wa ta'ala ingin melihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat siapa yang terbaik dalam menyikapi atas ujian dan cobaan itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, saat engkau mendapatkan ujian dan cobaan, ingatlah bahwa ujian dan cobaan itu datangnya dari Allah. Maka kita pasti akan ridho, kita akan rela, karena apapun yang datang dari Allah adalah kebaikan bagi kita. Maka bisa jadi sesuatu hal yang tidak kita sukai malah mendatangkan kebaikan, dan bisa jadi sesuatu yang kita sukai malah mendatangkan keburukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala untuk melihat sampai di mana kualitas iman seseorang, sampai di mana kesadaran iman seseorang. Maka Fakhruddin Ar-Razi dalam membedakan antara syukur dan hamd atau pujian itu, kalau syukur itu digunakan dalam konteks kenikmatan yang kita peroleh. Kalau hamid digunakan baik untuk nikmat yang kita peroleh maupun nikmat yang diperoleh orang lain. Jadi rasa syukur itu bisa jadi karena memang sesuatu kenikmatan yang kita rasakan.
Hamid itu adalah pujian Allah yang diberikan kepada orang yang senang atas kenikmatan orang lain. Dia senang orang lain mendapatkan kesenangan. Itu Allah memuji kepada orang itu. Allah senang sekali orang-orang yang bukan karena dirinya yang mendapatkan kenikmatan, tapi dia senang orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu orang yang terpuji, kata Allah. Dan begitulah ma'asyiral muslimin rahimallah. Maka setidaknya Al-Hamid itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran sampai 17 kali. Dan yang paling banyak itu Allah menyebutkan terkait dengan Allah itu yang maha kuasa, Allah yang maha kaya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh telah aku berikan kepada Luqman al-hikmah, karunia secara rohaniah. Anishkur lillah, karena itu dia mensyukuri atas segala karunia kenikmatan dari Allah. Rupanya kenikmatan itu bukan hanya yang bersifat lahiriah, tapi juga bisa jadi karunia Allah itu ya lahir batin, sesuatu yang nampak dan bisa jadi sesuatu tidak tampak. Rasa ketenangan, rasa kenyamanan itu juga karunia dari Allah. Kesabaran, keikhlasan itu juga datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta kepada Allah, dan Allah juga akan memberikan bahwa wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, dan dialah Allah yang menurunkan rasa tenang dalam hati orang-orang yang beriman. Jadi ketenangan itu juga bagian dari karunia Allah, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dianjurkan untuk memohon supaya kita itu bisa bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Al-ayat. Dan ya Allah, berikan limpahkan kepada kami rasa syukur ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, dan juga kenikmatan yang telah Kau berikan kepada para orang-orang tuaku. Untuk bisa bersyukur itu betul-betul karunia Allah. Bisa tenang. Jadi begitulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang bersifat lahiriah, ada yang bersifat batin. Dan itu adalah karena sifat al-hamidnya Allah. Allah itu yang maha terpuji. Pemberiannya bisa jadi nampak, bisa jadi yang tidak tampak. Dan lebih banyak karunia yang tidak tampak. Allah sengaja memberikan kenikmatan-kenikmatan yang lebih banyak yang tidak tampak. Ini agar manusia juga belajar tahallaku min akhlaqillah. Hendaknya kamu sekalian belajar dari akhlaknya Allah. Allah itu dalam memberikan segala sesuatu lebih banyak yang tersembunyi, yang tidak nampak. Dan kita kadang-kadang manusia yang merasa mengakui bahwa itu adalah punyanya, itu adalah karyanya, itu adalah hasil kerjanya, itu adalah hasil karyanya, itu adalah pokoknya ini punyaku, ini karena aku, ini dariku, ini juga untukku, semuanya ku begitu. Maka Syekh Abdul Jalil Al-Mustaqim itu mengingatkan kepada kita, kalau engkau ingin semakin dekat kepada Allah, maka sering-seringlah motong kuku. Maksudnya
bukan kuku yang ada di dalam jari jemari kita, tapi maksudnya keakuan itu dipotong. Jangan sering ngaku-ngaku, ini aku, ini punya aku, ini karena aku, ini. Nah, karena dengan begitu maka engkau akan semakin jauh dari Allah. Engkau akan semakin terlempar dari Allah Subhanahu wa taala, terlempar jauh gitu. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimallah, Allah itu Al-Hamid, pemberiannya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh untuk dipuji, dipuja, karena tidak berpengaruh apa-apa. Ketika seluruh umat manusia bahkan makhluk ini memuji kepada Allah, tidak akan menambah kemuliaan Allah. Begitu juga sebaliknya. Kalau sekiranya seluruh makhluk yang ada di alam Jakarta ini nggak ada yang memuji kepada Allah, Allah juga tidak akan berkurang keagungan dan kemuliaannya. Maka kalau kita memuji kepada Allah itu adalah karena memang kepentingan kita. Dan Allah mengajarkan itu untuk supaya kita menyadari betul betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Aniskur lillah, karena itu ya bersyukurlah kamu sekalian kepada Allah. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Siapa saja yang mengakui tentang kenikmatan dari Allah, maka itu akan kembali kepada dirinya. Orang bersyukur itu bukan untuk Allah, tapi untuk fa innama yashkuru li nafsi, sesungguhnya syukur itu akan kembali kepada dirimu. Maka di ayat yang lain, siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan yang berlipat ganda. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan sekiranya kamu akan menghitung kenikmatan dari Allah itu, kamu gak akan bisa. Itulah pemberian Allah. Allah yang maha terpuji itu tidak terbatas. Bahkan kalau kita mau menghitung dengan kalkulator yang sangat canggih pun tidak akan mampu kita akan menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah nyatakan, gak akan bisa kamu sekalian menghitung nikmatku. Maka gak usah dihitung, tapi bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang mensyukuri atas nikmat Allah, maka Allah akan berikan kenikmatan berikutnya dengan kenikmatan yang berlipat ganda. Dan siapa yang mengkufuri nikmat, maka inna adabi lasyadid, maka siap-siaplah engkau memang pantas dihukum. Kenapa? Orang yang tidak bersyukur itu berarti segala sesuatu itu diakui untuk dirinya, padahal semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan siapa saja yang mengingkari atas karunia Allah itu, ingat, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu maha memiliki segalanya, dan Allah yang maha terpuji. Kita sudah mengenal sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Bagaimana Allah gak terpuji? Allah itu memberikan sarana kehidupan ini kepada siapa saja makhluknya, seluruh makhluknya. Untuk manusia yang beriman, yang tidak beriman, Allah berikan. Bahkan orang yang bermaksiat pun masih diberikan nikmat dari Allah.
Orang yang berbuat dosa sekalipun masih diberikan nikmat dari Allah. Nah, tapi Allah juga jelaskan, terus kalau begitu bedanya apa ya Allah? Kami yang beriman kau kasih nikmat, yang tidak beriman kau berikan nikmat juga. Kami yang beribadah kau kasih nikmat, yang tidak beribadah kau kasih nikmat juga. Ya, Allah simpan karunia berikutnya, Ar-Rahimnya Allah, di mana karunia ini hanya akan diberikan orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Ingat kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Karunia nikmat Allah, kebaikan yang akan diberikan nanti di akhirat itu jauh lebih baik dan lebih banyak daripada di dunia. Karena masa tenggang waktunya itu panjang untuk di akhirat. Kalau di dunia, seberapa lama manusia hidup, itu yang Allah berikan nikmat kepadanya. Ada yang 50, 70, 90, 100. Ya, sebatas itu saja. Tapi nanti di akhirat, khalidina fiha, orang-orang yang beriman itu akan diberikan nikmat sepanjang waktu. Dan bahkan sampai Allah kabarkan, inna yauman indallah ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari nanti di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia ini, yang biasa kau hitung di dunia. Satu hari, maka kita akan mendapatkan kenikmatan dari Allah berapa? Satu hari saja sudah lamanya itu 1000 tahun. Itu satu hari. Kalau dikasih 10 hari aja sudah 10.000 tahun. Masya Allah. Nah, di dunia ya sebatas hidupnya di dunia ini. Maka tetap bahwa kalaupun Allah memberikan kenikmatan ke seluruh makhluknya, maha terpuji Allah Al-Hamid. Kemudian Allah memberikan juga kenikmatan di akhirat, lagi-lagi Allah tetap Al-Hamid, ya Allah yang maha terpuji. Mereka orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan berikutnya. Orang-orang yang tidak beriman, maka dia harus menghadapi resiko tuntutan hukumnya. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka karunia orang yang telah diberikan oleh Allah dengan sifat Al-Hamidnya itu, Allah murah banget. Allah itu baik banget. Nah, kita ini manusia meminta, ya Allah minta ini, minta itu, habis itu sambil nunggu Allah berikan, kita tinggal main HP. Habis berdoa itu terus kita tinggal tidur. Terus kita tinggal santai-santai. Dan Allah berikan itu. Itu karena memang Allah itu zat yang maha terpuji. Kondisi umatnya seperti itu saja masih diberikan. Apalagi ya masih ibadah, yang nggak ibadah juga masih diberikan. Itu karena memang Allah itu layak untuk dipuji. Maka alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji memang hanya milik Allah. Hamid, Al-Hamid itu memang menunjukkan ya, yang pantas untuk dipuji itu memang hanya Allah. Kenapa? Karena dialah zat yang maha terpuji.
Rabbil Alamin, pencipta alam, pemelihara alam, pendidik alam. Maka kalau kita buka literatur beberapa penjelasan tentang Rabbun, itu adalah ya Allah itu pencipta, ya pendidik, Rabbul Alamin, dan pemelihara. Maka alam yang diciptakan oleh Allah bukan untuk dirinya tapi untuk makhluknya. Dijaga oleh Allah keseimbangannya, maka sampai sudah ribuan tahun alam ini masih ada. Dan Allah memang sudah kabarkan ini alam ini ada batas waktunya. Itu. Setelah itu Allah akan gantikan yang berikutnya. Itu karena juga memang di dunia ini harus terbatas, harus dibatasi. Manusia juga memang harus dibatasi. Semuanya harus diberikan batasan. Karena ketika ada manusia yang diberikan umur yang sangat panjang, Allah kasih umur panjang, gak pernah sakit, dikasih kekuasaan, dia kuasa sepanjang waktunya, akhirnya ujungnya apa? Ngaku Tuhan. Fir'aun itu dalam satu riwayat umurnya sampai 350 tahun, gak pernah sakit, batuk juga gak, pilek juga enggak. Kekuasaannya, dia merasa kuasa, merasa segalanya, terus akhirnya ujung-ujungnya ngaku Tuhan. Cuman lucunya, masa Tuhan mati, matinya menyedihkan lagi, tenggelam. Orang Jawa bilang matinya kelelep ya Pak. Masa Tuhan matinya tenggelam. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka segala puji milik Allah, karena memang Allah itu Al-Hamid, Maha terpuji. Kenapa sampai hampir 15 ayat itu Allah menyebutkan wallahu ghaniyun hamid. Allah itu yang kaya, Allah yang punya segalanya. Dan Allah gak pelit karena Allah membagikan semua untuk makhluknya. Seluruh makhluknya dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau semut, mau nyamuk, mau cicak, mau semuanya diberikan oleh Allah. Makhluk-makhluk yang nampak maupun yang tidak nampak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia diciptakan, kemudian Allah juga berikan sarana hidupnya. Mulai dari sejak berada di dalam rahim, sudah diberikan jaminan kehidupan, kelangsungan hidup di dalam rahim. Lahir ke dunia, Allah sudah siapkan. Ini masing-masing diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jaminan hidupnya, makannya, nafasnya, minumnya. Maka Rasulullah menyebutkan ketika seseorang sudah habis jatahnya, rizkinya bagian dari Allah di dunia ini, maka wafatlah dia. Jadi seseorang itu meninggal, seseorang itu wafat itu karena memang ya habis, jatahnya sudah habis. Makanya malaikat langsung melaporkan, masing-masing malaikat hafadhah itu melaporkan. Bagian malaikat yang bagian menyediakan oksigen bagi seseorang lapor, malaikat Israel ini habis
Minal masyriq ilal maghrib, sudah saya lihat dari timur sampai ke barat, gak ada lagi nih bagiannya ini si fulan ini. Jatah nafasnya sudah habis. Maka dalam waktu yang sama dilaporkan malaikat yang bagian menjaga makanan, suplai makanan bagi seseorang ini minal masyriq ilal maghrib, sudah saya lihat daftarnya dari arah timur sampai ke barat, sudah gak ada lagi nih jatahnya. Yang bagian minum, malaikat juga menyampaikan ini juga sudah habis ini. Jadi kemudian setelah itu ya karena sudah habis, mau diinfus sekalipun dimasukkan, kalau dia memang itu bukan jatahnya nggak akan bisa masuk, Pak. Udah habis. Oksigen ya udah habis. Karena sudah habis maka sudah. Jadi penjaga malaikat hafadhah itu terus lapor semua. Ini jatahnya udah habis nih hari ini. Nafasnya ini, oksigennya, jatah udaranya, jatah oksigennya, jatah minumnya, jatah makannya sudah nggak ada lagi nih. Minal masyriq ilal maghrib, aku lihat dari daftar udah habis ini. Hari ini udah habis. Oh ya, jam berapa? Ya masih tinggal beberapa saat. Kemudian habis itu malaikat sudah siap. Apa yang terjadi? Ini nafas sudah habis masih dipaksakan. Kan kasihan juga. Masih dipaksakan, ya kasihan juga manusia. Udah habis, terus malaikatnya nggak cabut-cabut, kan kasihan juga. Nah, maka memang begitu mekanisme Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sudah sampaikan, jika seseorang sudah bagiannya sudah habis, maka dia pasti akan menemui ajalnya. Allah itu begitu terpujinya, semuanya diberikan jatah dengan sangat rapi sekali. Bukan hanya manusia, begitu juga yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Maka coba, apakah kamu sekalian masih mengingkari keagungan Allah? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwat fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Apakah kamu masih mengingkari juga tentang keagungan dan kebesaran Allah? Kamu yang tadinya mati dihidupkan oleh Allah, setelah hidup dimatikan lagi oleh Allah, setelah mati dihidupkan lagi oleh Allah, dan setelah itu kamu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang punya apa saja di langit dan apa saja di bumi, dan baginya segala sanjung, puji dan pujian hanya untuk Allah. Fil akhirah, sampai di akhirat nanti. Wa huwal hakimul khabir, dan dia maha bijaksana. Al-khabir, dan Allah akan menyampaikan tentang segala sesuatu yang telah kamu perbuat. Rasanya berat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah, tapi karena Allah itu maha bijaksana. Ini orang ini kalau dihitung ibadahnya sedikit, maksiatnya banyak, tapi pada saat bahkan nyaris tidak ada ibadahnya, tapi bisa masuk surga. Kenapa? Karena dia pasrahkan, ya Allah. Dalam satu peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam, umatnya Nabi Musa alaihissalam ini orang yang ahli maksiat,
masyarakat mengenanya ahli maksiat. Karena ahli maksiat dianggap ini udah sampah masyarakat. Ya mencuri, ya ahli bohong, ya ahli kecurangan, pokoknya segala pelanggaran lebar. Tapi di ujung dalam perjalanan hidupnya itu dia ketika sakit, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, karena masyarakat sudah tidak mau terima lagi. Ini orang ini udah kebetulan sakit, udah diusir aja dari kampung sini. Dan akhirnya malah menemui ajalnya. Tapi sebelum dia menemui ajalnya, ketika sudah diusir oleh masyarakat itu, dia ngaku, ya Allah, memang pantas, saya ini pantas kalau diusir, dibuang oleh masyarakat. Saya ini memang sampah masyarakat. Tapi aku yakin kepadamu, ya Allah, Engkau itu tidak seperti mereka. Kalau Engkau tidak terima aku juga, berarti Engkau sama dengan masyarakat, ya Allah. Aku rela, Engkau mau hukum bagaimana, karena memang aku banyak dosanya. Engkau mau azab aku, silakan Engkau, ya Allah. Tapi aku tahu bahwa aku pernah ngaji, Engkau itu maha pengampun, Engkau maha penyayang. Aku mohon ampun, aku sudah berserah diri kepadamu, ya Allah. Dan saat wafatnya dia betul-betul dibuang oleh masyarakat. Nabi Musa yang tegur, Nabi Musa, itu umatmu, tolong dirawat itu. Itu sudah meninggal, dibuang di tengah masyarakat, di tengah tempat sampah. Akhirnya Nabi Musa AS datang mencari di mana ini tempat pembuangan akhir, dan ditemukan. Wah, ini. Kemudian masyarakat protes, wahai Nabi Musa, kenapa engkau rawat? Ya, ini saya harus merawatnya, ini saya diperintahkan oleh Allah. Dia itu ahli maksiat, dia itu orang yang memang pantas untuk dibuang tempat sampah masyarakat. Nabi Musa itu kan kalimullah, Nabi Rasul yang sering bercakap-cakap dengan Allah. Sebentar, saya mau lapor dulu sama Allah, mau tanya sama Allah, wah benar ini memang dia orang ahli maksiat, tapi kenapa aku diperintahkan? Setelah tanya kepada Allah, ya Musa, dia memang masyarakat mengenalnya dia itu sampah masyarakat, ahli maksiat. Tapi di ujung kehidupannya dia itu sudah pasrah kepada aku. Dan bahkan dia bilang, kalau aku tidak menerima dia, berarti aku sama dengan masyarakat itu. Aku kan maha pengampun, maha terpuji. Begitu, ya Allah. Ya, rawat dia, mandikan dia, kafani dia, makamkan dia, doakan dia. Akhirnya Nabiullah Musa bercerita kepada masyarakat ini. Jadi oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah itu maha terpuji. Maka jangan wala tayasu min rauhillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apalagi orang-orang yang beriman, dah yakin masuk surga enggak? Insya Allah yakin. Allah sudah janjikan, man amila solihan min dzakari unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja orang-orang yang beriman, yang pernah melakukan kebaikan, laki-laki atau perempuan, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya, dan Allah akan memberikan surga kepadanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Allah itu pokoknya baik banget. Maka lewat mimbar yang singkat ini, marilah kita kenali Allah supaya kita ini bisa menata diri, menata pikiran kita, menyikapi diri, menyikapi keadaan, menyikapi lingkungan. Karena kita tidak boleh kita menjustifikasi seseorang. Bisa jadi orang itu akhirnya memang diberikan oleh Allah, itu memang
ngelihat orang yang maksiat itu bisa jadi dia untuk memberikan satu gambaran tuh orang maksiat itu kayak gitu. Maka kita hanya ya Allah, alhamdulillah saya tidak ditetapkan oleh Allah dalam kemaksiatan. Alhamdulillah saya ditetapkan oleh Allah dalam kebaikan. Gitu. Jadi bukan langsung kita, memang dasar ahli maksiat, neraka kamu tempatnya. Kan belum. Siapa tahu esok lusa dia diampuni oleh Allah, dia taubat kemudian mendapatkan ampunan Allah, dia muliakan oleh Allah, kita nggak tahu. Karena itu tidak bisa diukur kebaikan Allah oleh akal manusia. Tidak akan bisa dihitung dengan angka yang dimiliki oleh manusia, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup, kalau ada tanggapan atau pertanyaan, persilahkan. Pertanyaan tadi kan Pak jelaskan, janganlah kita menghakimi ahli maksiat ya, ahli. Padahal dalam Islam kan Nabi itu tegas sekali kalau ada yang berzina, ada yang hukumannya dirajam, bukan dibiarkan atau diampuni. Ini kan cerita bangsa tadi kan bertentangan dengan ini ya, ada Islam gitu aja. Ya. Iya, jadi kita tidak boleh menghakimi seseorang kecuali dengan proses hukum. Nah, memang tadi belum lengkap itu pernyataan. Harus lewat proses hukum. Nah, baru biarkan ditetapkan secara hukum. Ada ketika ada satu kejadian, Al-Humaydiyah itu datang kepada Rasulullah, "Ya Rasul, saya telah berbuat zina ya Rasul, tolong rajam saya." Rasulullah tanya, "Kamu hamil?" "Iya Rasul." "Ya udah, selesaikan dulu sampai anakmu lahir." Dia datang lagi, "Saya betul-betul zina ya Rasul." Ini orang ini pengennya dihukum, tapi Rasulullah, "Tunda, jangan-jangan benar kamu sudah, jangan-jangan bukan zina itu." Terus ya saking kehati-hatian Rasulullah SAW, selesai dia melahirkan, "Kamu masih menyusui?" "Iya Rasul." "Selesaikan sampai menyusui." Begitu selesai menyusui, datang lagi, "Ya Rasul, tolong rajam saya." Dan akhirnya, "Jadi benar kamu ingin?" "Ya, saya ingin menyelesaikan ini hukum Allah yang berlaku di dunia ini. Karena saya telah melakukan zina, maka saya harus dirajam." Dirajam oleh Allah. Dan apa komentar Rasulullah? Dia sedang menuju kepada surganya Allah. Jadi itu kehati-hatian. Jadi soal hukum rajam, bukan itu kan memang hukumnya Allah. Tapi orang juga nggak boleh tiba-tiba. Maksudnya itu masyarakat tidak boleh, bukan hakim, bukan ini langsung menghakimi. Itu yang tidak dibenarkan dalam agama. Karena masih dia dalam proses kehidupannya. Gitu. Jadi bukan bertentangan, karena ya nggak mungkin dalam satu season itu kemudian menjelaskan semuanya. Tapi setidaknya terangkai dari seluruh pemahaman agama kita, ada sisi-sisi yang mesti kita untuk seperti kita memasang puzzle. Oh iya, pemahaman ini disatukan sini, satukan ini. Tidak ada yang bertentangan. Itu semuanya juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia bisa salah, manusia bisa dosa, bisa keliru. Tapi manusia juga punya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan ampunannya, bisa mendapatkan. Nah, itulah maka supaya kita ini tidak mudah langsung menjustifikasi kepada seseorang.
Maka Allah menetapkan pengadilan Allah itu di akhirat. Maunya kita, ada orang maksiat, ya Allah, udah matiin aja dia. Gitu kan. Kenapa enggak Allah langsung azab saja? Itu dulu pernah kejadian pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu pada awalnya itu menyampaikan risalahnya itu. Kalau lihat orang maksiat, orang yang nggak taat, minta sama Allah. Karena sudah dijamin oleh Allah, pokoknya aku akan engkau kekasihku, maka aku akan kabulkan apa saja yang kau minta. Lihat orang maksiat, ya Allah matiin aja dia. Terus saja, lihat orang nggak mau ibadah, matiin aja dia. Terus sampai akhirnya ditegur sama Allah, Ibrahim, berhentilah engkau minta itu. Karena apa? Engkau nanti nggak punya teman. Karena bisa jadi manusia itu mungkin saat ini khilaf gitu kan, udah langsung matiin aja. Akhirnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam terus berhenti untuk itu. Dan memang kadang-kadang manusia juga, kita sih pikiran kita ini orang ahli maksiat kayak gitu, udah deh, langsung dicabut aja lah gitu, udah langsung matiin aja lah gitu. Tapi nggak begitu. Karena itu ma'asyiral muslimin, jadi semuanya harus lewat proses hukum. Nah, di dunia ini juga ada proses hukum. Orang boleh menyatakan, menyampaikan persaksian di depan hakim, jangan di luar hakim. Jadi supaya tidak ada penghakiman di luar pengadilan, kan begitu maksudnya itu. Jadi supaya tertib, oh ya ini kalau memang diadili ya harus proses hukum. Nanti di akhirat juga begitu. Allah dalam memproses hukum juga begitu. Nggak langsung, Allah udah tahu, tapi kenapa Allah pakai tanya? Ya tanya. Dan Allah juga sudah siapkan alat bukti, saksi, semuanya untuk supaya inilah Allah itu yang sangat terpuji, Allah itu yang maha adil dalam menyelesaikan semua masalah-masalah hidup manusia ini. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman Islam kita, keluarga kita, semuanya diberikan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita, disampaikan hajat kita, dijadikan anak turun kita yang soleh dan solihah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.